Nah, selanjutnya setelah menganalisis kasus tersebut, saya merumuskan tabel kontingensi dan juga frekuensi harapannya. Namun sebelum itu, saya merumuskan hipotesisnya, yang dimana hipotesis pertama, yaitu hipotesis 0, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis alternatif, yang dimana ada hubungan antara keduanya. Nah, untuk datanya saya menggunakan 60 responden seperti pada gambar. Nah, selanjutnya saya mengkalkulasikannya ke dalam tabel kontingensi 2 kali 3 dengan jumlah kolom 5 yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan juga total. Sehingga jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, dalam tingkat rendah pada laki-laki berjumlah 8, pada tingkat sedang pada laki-laki berjumlah 16, pada tingkat tinggi pada laki-laki berjumlah 11, sehingga menghasilkan total 35. Lalu jenis kelamin perempuan tingkat rendah menghasilkan 3, jenis kelamin perempuan pada tingkat sedang berjumlah 3, jenis kelamin perempuan pada tingkat tinggi berjumlah 9, sehingga menghasilkan total 25. Lalu pada kolom tingkat rendah pada dua jenis kelamin ini menghasilkan 21. Pada kolom tingkat sedang di kedua jenis kelamin ini menghasilkan 19, dan pada kolom tingkat tinggi di dua jenis kelamin ini menghasilkan 20, sehingga ditotalkan secara keseluruhan menghasilkan 60 responden. Nah, selanjutnya kita di sini mencari frekuensi harapannya atau disingkat dengan FE, sehingga frekuensi harapan ini memiliki rumus jumlah kolom dikali jumlah baris dibagi jumlah keseluruhan. Nah, yang pertama yaitu frekuensi harapan tingkat rendah pada laki-laki dengan data 21 dikali 35, yang dimana jumlah kolom itu 21, jumlah baris itu 35, lalu dibagi jumlah keseluruhan itu 60, sehingga menghasilkan 12,25. Selanjutnya frekuensi harapan tingkat rendah pada perempuan dengan total 21 dikali 25 per 60 dibagi 60 sama dengan 8,75. Selanjutnya frekuensi harapan tingkat sedang pada laki-laki dengan total 19 dikali 35 dibagi 60 adalah 11,083. Selanjutnya frekuensi tingkat sedang pada perempuan dengan total 19 dikali 25 dibagi 60 menghasilkan 7,916. Nah, frekuensi tingkat tinggi pada laki-laki dengan data 20 dikali 35 dibagi 60 menghasilkan 11,666. Selanjutnya yang terakhir frekuensi tingkat tinggi pada perempuan dengan data 20 dikali 25 dibagi 60 menghasilkan 0,833. Nah, setelah merumuskan tabel kontingensi dan juga frekuensi harapan itu, kita menguji hipotesisnya dengan membuat tabel frekuensi observasi dan juga frekuensi harapan dengan total 5 kolom yang terdiri dari kelompok FO atau frekuensi observasi, FE atau frekuensi harapan, lalu setelah itu FO dikurang FE lalu dikuadratkan. Nah, kolom tabel yang terakhir yaitu hasil dari FO dikurang FE yang dikuadratkan itu dibagi lagi dengan frekuensi harapan atau FE. Sehingga kelompok itu terdiri dari tingkat rendah pada laki-laki, tingkat rendah pada perempuan, tingkat sedang pada laki-laki, tingkat sedang pada perempuan, tingkat tinggi pada laki-laki, dan yang terakhir tingkat tinggi pada perempuan. Nah, FO ini didapat dari mana sih? FO ini atau frekuensi observasi didapat dari hasil kontingensi yang sebelumnya, yang dimana tingkat rendah pada laki-laki itu bertotal 8, tingkat rendah pada perempuan itu totalnya 13, tingkat sedang pada laki-laki itu totalnya 16, tingkat sedang pada perempuan itu totalnya 3, dan tingkat tinggi pada laki-laki itu totalnya 11, dan yang terakhir tingkat tinggi pada perempuan itu totalnya 9. Selanjutnya, FE ini didapat juga dari hasil sebelumnya mencari frekuensi harapan tersebut. Sehingga setelah mendapatkan FO dan juga FE ini, lalu untuk menentukan tabel berikutnya, kita mengurang hasil dari FO dikurang FE lalu dikuadratkan. Sehingga seperti seperti pada tabel yang pertama yaitu tingkat rendah pada laki-laki mendapatkan FO 8 dengan FE 12,25. Lalu FO 8 ini dikurang dengan FE 12,25 ini, hasil dari keduanya itu dikuadratkan sehingga menghasilkan 18,0625. Nah, hasil dari FO dikurang FE yang dikuadratkan ini kembali dibagi dengan frekuensi harapan atau FE, sehingga hasil dari 18,0625 ini dibagi dengan 12,25 mendapatkan hasil 1,474. Begitupun dengan kelompok-kelompok seterusnya hingga kelompok tingkat tinggi pada perempuan. Setelah itu, hasil dari FO dikurang FE yang dikuadratkan lalu dibagi kembali dengan FE ditotalkan sehingga menghasilkan chi-square hitung atau dilambangkan dengan X2 dengan total 88,88. Nah, setelah merumuskan tabel frekuensi observasi dan juga frekuensi harapan ini, kita menjumlahkan keseluruhan untuk mencari T hitung atau chi-square hitung. Seperti yang saya katakan tadi, chi-square hitung ini mentotalkan keseluruhan hasil pada tabel terakhir yaitu FO dikurang FE yang dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan FE kembali, maka menghasilkan 88,88. Selanjutnya, setelah menentukan frekuensi observasi dan frekuensi harapan seperti pada tabel ini, kita menentukan derajat bebasnya atau disingkat dengan dB dengan rumus B-1 dikali K-1, yang dimana di kedua hasil pengurangan ini dikurung-kurungkan terlebih dahulu, yang dimana B itu adalah 2, lalu di minus 1, sehingga menghasilkan 2 minus 1 itu menghasilkan 1. Sedangkan K minus 1 itu, yang dimana K adalah 3, minus 1 maka menghasilkan 2. Jadi 1 dikali 2 akan menghasilkan 2. Lalu setelah itu kita menentukan chi-square tabel pada alpha yang sudah ditentukan yaitu 0,05 dengan derajat bebasnya yaitu 2, sehingga chi-square pada tabel dengan
alfa 0,05 dengan derajat bebas 2 menghasilkan 5,991. Di sini saya menggunakan data mentah dengan total skor 12, yaitu terdiri dari 70, 74, 78, 72, 80, 76, 83, 75, 79, 71, 77, dan 82. Nah, dari data mentah tersebut saya membuat tabel bantu untuk lebih memudahkan dengan susunan tabel, yaitu yang pertama nomor, yang kedua skor atau bisa dilambangkan dengan X, lalu selanjutnya skor dikurang rata-rata sampel, dan tabel terakhir yaitu hasil dari skor dikurang rata-rata sampel itu dipangkatkan 2. Sehingga skor seperti yang sudah saya katakan tadi, 12 skor itu seperti 70, 74, 78 hingga 82 itu saya kurangkan dengan rata-rata sampel. Nah, rata-rata sampel ini didapatkan dari rumus rata-rata sampel sama dengan jumlah keseluruhan skor dibagi jumlah keseluruhan data, sehingga mendapatkan nominal 917. 917 ini didapatkan dari total skor lalu dibagi dengan 12 responden, sehingga menghasilkan rata-rata sampel yaitu 76,417. Nah, dari 76,417 ini digunakan untuk membantu mengisi tabel bantu itu, yang dimana tabel yang ketiga yaitu skor dikurang rata-rata sampel. Misalnya seperti pada nomor 1 dengan skor 70 dikurang dengan 76,417 akan menghasilkan minus 6,147. Begitupun seterusnya hingga skor ke-12, skor 82 pada nomor 12 yang menghasilkan 5,853. Nah, dari hasil skor dikurang rata-rata sampel ini dipangkatkan 2, seperti pada nomor 1 dengan skor 70, yaitu minus 6,147 dipangkatkan 2 menghasilkan 37,786. Begitupun seterusnya hingga skor nomor 12 dengan skor 82 itu menghasilkan 34,258. Selanjutnya, dari hasil skor dikurang rata-rata sampel yang dikuadratkan ini dijumlahkan keseluruhan sehingga menghasilkan 195,788. Selanjutnya, setelah merumuskan data mentah itu lalu dibuatkan dengan tabel bantu dan mencari rata-rata sampelnya itu, saya akan menghitung simpangan bakunya dengan rumus S sama dengan akar sigma dari total skor dikurang rata-rata sampel yang dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah data dikurang 1, sehingga dengan nominal akar 195,788 dibagi 12 kurang 1. Nah, 195,788 ini didapatkan dari skor dikurang rata-rata sampel yang dikuadratkan. Lalu 12 ini didapatkan dari total keseluruhan data responden yaitu 12 dikurang 1, sehingga menghasilkan akar 195,788 dibagi 11 menghasilkan akar 17,789, sehingga hasil dari akar 17,789 ini menghasilkan yaitu 4,219. Selanjutnya, setelah merumuskan simpangan baku itu, kita menghitung rata-rata nilai yang dihipotesiskan oleh Munol, yaitu dengan yang pertama rumus nilai ideal. Rumus nilai ideal ini yaitu jumlah pernyataan dikali dengan skor tertinggi dikali dengan jumlah, sehingga jumlah pernyataan itu ada 25, skor tertinggi itu 4, dan jumlah itu ada 12, menghasilkan 1200. Lalu selanjutnya rumus rata-rata nilai ideal. Nah, nilai ideal itu 1200 dibagi dengan jumlah sampel yaitu 12, sehingga 1200 dibagi 12 menghasilkan 100. Lalu 75% dari rata-rata nilai ideal yaitu 75/100 didesimalkan menghasilkan 0,75, sehingga mu 0 sama dengan 0,75 dikali 100 yaitu 75. Selanjutnya, setelah menghitung rata-rata nilai yang dihipotesiskan oleh Mu0, kita mencari T hitung. T hitung ini diketahui rata-rata sampelnya yaitu 76,417 dan standar deviasinya yaitu 4,219. Nah, Mu0-nya yaitu 75 dan jumlah datanya yaitu 12, sehingga rumus dari T hitung ini adalah rata-rata sampel dikurang Mu0 dibagi dengan standar deviasi lalu dibagi dengan akar dari jumlah keseluruhan data, sehingga didapatkan nominal 76,417 dikurang 75 dibagi 9,219 lalu dibagi dengan akar 12 menghasilkan nilai 1,417 dibagi 4,219 dibagi dengan akar 12. Nah, menghasilkan nilai selanjutnya 1,417 dibagi 4,219, lalu hasil dari akar 12 itu 3,464. Selanjutnya dari 4,219 yang standar deviasinya itu dibagi dulu dengan
dengan akar dari 12 itu, sehingga 4,219 dibagi 3,464 menghasilkan 1,218. Lalu selanjutnya hasil dari rata-rata sampel dikurang 0 itu dibagi dengan hasil dari 1,218 itu, sehingga menghasilkan 1,417 dibagi 1,218 menghasilkan 1,163. Nah, setelah mencari T hitung, kita menentukan derajat bebasnya. Derajat bebasnya ini dengan rumus data dikurang 1, sehingga data keseluruhan itu kan 12, lalu dikurang 1, hasilnya 11, sehingga derajat bebasnya itu 11. Lalu setelah menentukan derajat bebas, kita menentukan T tabel dengan alfa 0,05. Uji dua pihak dengan dB atau derajat bebas yaitu 11. Nah, T tabel ini dirumuskan seperti N-1 dibagi 0. N-1 ini duluan dikerjakan karena terdapat di dalam kurung, sehingga N-1 ini menghasilkan nilai 11 lalu dibagi dengan alfa yaitu 0,05, sehingga 11 dibagi 0,05 menghasilkan T tabel 2,201.